duitnya tahunan tapi naiknya jarang, koleksi. Ini orang syuting jadi suka nih pakai gini-gini nih. Ambil ini bos. Ambil. Ini harga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyaksikan video Pak Im Wong ya. Sekarang dilihat dari segi teknis pengambilan gambarnya itu menarik juga. Jadi Pak Im Wong jalan-jalan di tengah malam itu di Depok di Margonda itu dengan dua kameramen, kalau tidak salah yang satu pakai kamera mungkin DSLR, mungkin yang satu pakai HP, mungkin ia pakai dua kamera dengan sudut pandang yang berbeda. Dan sebelum ini mereka dibawa dulu ke toko perlengkapan naik gunung dan kepada dua kameramennya itu ditawari untuk beli barang. Mereka milih sepatu. Wah, enak juga katanya kalau kerja shift malam dikasih dikasih jajan sama bos untuk beli sepatu, kira-kira gitu. Dan Pak M mengeluarkan uang sekitar 3,5 juta untuk beli di satu toko perlengkapan naik gunung di tengah malam yang udah tutup sebenarnya. Ya, itu menarik. Dan episode pertama tentang masuk warung gunung itu, perlengkapan sepatu, tenda, tas untuk pendakian gunung itu untuk menyenangkan karyawannya ya, yaitu dua kameramen yang anak muda tadi ya. Dapat sepatu mahal itu, mungkin Consina atau apa itu, yang sepatu yang enak untuk naik gunung itu ya. Jadi tentu aja mereka terima kasih ya. Tiba-tiba bosnya itu Pak Ibu itu melakukan satu manuver yang mereka terkejut ya, karena dapat rezeki nomplok di tengah malam buta. Terus kemudian Pak Imung jalan ya katanya di daerah Margonda. Saya tahu, saya pernah jalan kaki soalnya beberapa kali dari Mahat Utsman bin Affan itu berangkat jam 5:30 pagi terus ke Parung ke rumah. Itu pertama 12 jam ya sampai rumah itu 5:30 sore. Melewati Margonda itu kan dari McDonald di Bambu Apus tuh, kemudian nanti ke Ciracas, keluar ke Raya Bogor, masuk Tugu, terus dari Tugu masuk jalan akses UI, terus ke kiri itu kan jalan Margonda terus sampai terminal Depok. Nah, nanti dari situ naik jalan kaki ke arah Parung ya, pakai lewat jalan raya itu, rute 03 Depok Parung. Itu saya pernah jalan kaki, saya tahu toko-toko dan warung-warung yang nyempil di sela-sela jalan Margonda itu saya tahu ya. Nah, kira-kira Pak M di situ tuh operasinya malam-malam itu, operasi itu sedekah untuk infak. Terus ketemu ibu-ibu yang kemudian minuman warung itu sebenarnya ya, cappuccino, mungkin ada kapal api, kopiko, karena saya juga kan jualan ini Indomie di warung Cafe U di bawah itu kan kemarin jualan itu Indomie, warung kopi. Jadi saya tahu lah minuman saset borong sama Pak M. Dan ditanya ke ibu-ibu penjaga warung kebutuhannya apa, kelihatannya jawabannya untuk sewa rumah atau apa gitu ya, dikasih berapa juta itu, sehingga mereka ibu-ibu itu anak dua remajanya dan ibu itu penjaga warung itu terharu tentu kan. Tapi bapaknya kenapa nggak muncul, bapaknya yang pemilik warung, atau mungkin ibu itu janda, itu nggak dijelaskan, dan ibu itu nama siapa nggak dijelaskan juga sama Pak Imung. Tapi begitu Pak Imung selesai, setelah pamit pulang, rupanya kameranya itu masih menanti episode gambar yang lebih bagus. Jadi di close up ya ibu itu ketika berpelukan dengan anak remajanya itu untuk memberikan satu gambar yang lebih dramatis ya. Pak Im sudah kelihatan sudah nggak di lokasi, jadi itu tugas si kameramen yang dua orang itu untuk mengambil gambar, di setting, direkayasa untuk berpelukan dan mengucapkan sesuatu ke Pak Im yang sudah berbaik hati untuk infak kepada mereka atau bersedekah ke mereka. Jadi sebagai seorang tim kameramen atau tim kreatif, tampaknya mereka mungkin disuruh Pak Im atau mereka mengambil inisiatif sendiri membuat satu gambar terakhir yang
sangat dramatis, yang sangat emosional, yaitu ketika ibu itu mencucurkan air mata dalam pelukan sang anak yang remaja itu. Itulah ya trik atau pengambilan gambar yang memang harus dibuat semenarik mungkin bagi YouTube, konten YouTube kita ya, konten dari YouTube kita sendiri. Itulah yang pelajaran yang saya ambil dari borong warung di tengah malam buta itu, di menjelang sahur maksudnya, yang dilakukan oleh Pak Imbong semalam rupanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid Enam Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi, rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan melanjutkan kembali pembangunan Masjid Enam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka
Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari para hijau, terjuah di semesta fasbil sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah